Shalom, selamat hari Minggu. Aduh, lama tidak berjumpa. Kami sangat rindu dengan adik-adik semua. Hari ini kita akan ibadah lewat siaran langsung ya. Saya akan sapa dulu untuk horong satu. Shalom horong satu. Shalom horong dua. Shalom horong tiga. Shalom semua. Ya, kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Met awan bainias rohakon sesada uji sus dong aku totong. Dengarlah Tuhan doaku ini, berkati semua seisi dunia. Amin. Ya, kita angkat lagu pujian kita yang pertama. Dari terbit matahari. Semua bernyanyi ya, horong tiga terutama. Jangan malas-malas bernyanyi, ayo. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita berdoa. Semua lipat tangannya. Selamat pagi Bapak. Terima kasih buat hari ini. Engkau masih memberikan kami kesehatan, sehingga pada hari ini Tuhan, kami masih bisa mengikuti ibadah, walaupun ibadah sekolah minggu yang kami lakukan di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada, dan apapun yang terjadi pada saat ini Tuhan, itu merupakan suatu ujian bagi kami, sehingga kami semakin bersyukur Tuhan, dan semakin untuk mendekat kepadamu. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini Tuhan, kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, supaya ibadah kami ini dapat berjalan dengan baik. Di dalam nama Anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kita angkat lagu pujian. Ayo, siapa ya yang tahu lagu Ku daki gunung yang tinggi? Ayo semua ya, ayo. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku.
Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam laut samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku di kanan. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi lagu hidup ini adalah kesempatan. Semua tahu kan? Ayo kita nyanyikan sama-sama ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami masih bisa mengikuti ibadah Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya lewat ibadah di rumah masing-masing Tuhan, nama-Mu semakin dipermuliakan. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengar, mengerti, dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo semua buka Alkitabnya. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil dari Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Ya, Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Diikuti ya, dibuka Alkitabnya Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Diikuti, saya akan membacakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Selama beberapa minggu ini kita tidak bertemu atau bertatap muka langsung ya adik-adik sekalian. Itu bukan karena Tuhan marah sama kita, tetapi karena kondisi
dunia kita atau bumi kita atau negara kita, negara Indonesia yang lagi di mana pada saat ini sedang terjadi mewabahnya virus corona ya. Jadi jangan sampai gara-gara berita atau situasi yang seperti ini membuat kita semakin jauh dari Tuhan, bukan, tetapi kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan itu tidak pernah membenci manusia, membenci ciptaannya. Apalagi kita tahu sendiri kan, manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia, mempunyai akal dan pikiran. Jadi apapun yang terjadi pada saat ini, kita harus tetap bersyukur. Walaupun kita udah beberapa mau 2 bulan kita dirumahkan, tidak bertemu dengan kawan-kawan kita di sekolah, kawan-kawan kita di gereja, saudara-saudara kita yang jauh seharusnya kita harus bertemu pas di perayaan Paskah. Kita harus tetap bersyukur. Jadi jangan pernah adik-adik mengatakan bahwa ini adalah suatu cobaan dari Tuhan. Bukan, tetapi ini merupakan ujian yang diberikan oleh Tuhan kepada kita supaya kita semakin dekat kepada Tuhan. Pada pagi hari ini firman Tuhan menjelaskan tentang kasih. Pada minggu-minggu yang lalu kita sudah merayakan perayaan Paskah. Yang pertama kita merayakan Jumat Agung, baru hari Minggunya Paskah yang pertama, baru hari Seninnya Paskah yang kedua. Jadi di situ dari pengalaman atau kejadian-kejadian tersebut, mulai dari Yesus disalibkan di kayu salib sampai dia bangkit dari kubur, itu merupakan karena kasih Tuhan. Coba, adakah di antara kamu yang hidup kembali seperti Yesus? Pasti tidak ada kan? Jadi oleh karena itu, kasih Allah itu tidak pernah putus, tidak pernah sia-sia bagi orang-orang yang percaya, bagi adik-adik yang sering melakukan hal-hal yang baik. Jadi kasih berarti kasih. Di sini ada kasih kepada Tuhan, lurus kan? Lurus. Kasih kepada sesama manusia. Apa itu kasih? Kalau bahasa Jermannya yaitu Holong Niroha kan? Holong Niroha ya. Biasanya itu kalau udah orang 3, biasa itu udah ada Holong Niroha kepada, contohnya marholong niroha ibana tusadaan katanya. Jadi seperti itu, kita memiliki kasih kepada Tuhan. Yang pertama kita harus kepada Tuhan, baru kepada sesama manusia. Di sini dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Ya. Walaupun kita saat ini di tengah wabah virus corona, kita masih tetap bersyukur, kita masih tetap sehat, dan kita tetap bisa melakukan kegiatan-kegiatan kita di rumah kita masing-masing. Walaupun kita belajar
dari rumah, belajar online dari rumah, jangan pernah mengatakan aku sudah bosan. Jangan pernah mengatakan seperti itu ya. Karena itu merupakan, kalau contohnya kita mengatakan seperti itu berarti kita sudah marah kepada Tuhan. Berarti kita sudah sama aja kita sudah mengadili Tuhan. Padahal Tuhan itu sangat memiliki kasih yang begitu besar, sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, kalau kita percaya, kita akan mendapatkan. Banyak sekali yang harus kita pelajari di dalam hidup kita. Apalagi harus memiliki kasih katanya. Kasih. Ada dikatakan kasihilah musuhmu katanya. Pernahkah Anda mengasihi musuh kalian? Kasihilah orang tuamu. Siapa yang sudah mengasihi orang tuanya? Kalau saya sendiri mendengar dari orang tua yang datang ke sekolah, aduh, kenapa lah ada si corona ini ya? Anak-anakku nggak bisa lagi diatur. Jadi kalau disuruh selalu dibilang, "Mak, ini lagi belajar online, nanti terlambat," katanya. Jadi bukan seperti itu jawabannya. Ya, bukan seperti itu jawabannya kepada orang tuanya. Jadi kita harus memiliki kasih kepada orang tua. Karena sebenarnya orang tua itu udah banyak kewalahan, ya. Yang dulunya tidak mengajar jadi mengajar. Jadi orang tua kita itu sudah belajar untuk lebih banyak sabar lagi. Yang dulunya kita sekolah jam 7.30 sampai jam 2 di sekolah, kan? Jadi orang tua itu jadi jumpa terus dengan kita, dengan banyak pekerjaan atau PR dari sekolah. Jadi wajar kalau orang tuanya marah-marah. Itu bukan marah-marah yang untuk membuat adik-adik menjadi ciut, tetapi itu bagaimana supaya adik-adik juga menghargai orang tua. Kalau hanya gurumu di sekolah yang kamu hargai, ya sama aja dengan bohong, tidak menghargai orang tua. Jadi banyak sekali keluhan saat ini orang tua mengeluh karena anak-anak sudah hampir 2 bulan belajar di rumah. Jadi untuk mengantisipasi supaya orang tua itu tidak marah-marah, tidak bosan-bosannya mengajar kita, berarti kita harus membuat orang tua itu bagaimana? Harus senang. Bagaimana supaya orang tua itu selalu memiliki kasih kepada kita? Coba kalau orang tua tidak mengisi paketnya, bisa nggak kamu belajar dengan online? Bisa nggak kamu mengikuti pelajaran dari sekolah? Kalau orang tua tidak peduli sama kamu, belajar sendiri katanya, coba. Ngeri nggak perasaan kita? Jadi adik-adik sekalian, supaya kita selalu dikasihi oleh orang tua, makanya kita harus memiliki kasih juga. Jangan
menjadi alasan. Jangan menjadi alasan kamu untuk kami kan disuruh belajar. Bukan seperti itu. Jadi belajarnya kan ada waktunya. Kalau di sekolah jam 7 sampai jam 2, berarti di situ kamu belajar, di situ kamu mengerjakan pekerjaanmu. Jadi setelah jam 2 bisalah kamu mencari perhatian orang tua. Supaya apa? Supaya orang tuamu itu selalu mengasihi kamu. Mengisi paketnya. Kalau nggak diisi paketnya, coba. Bisa kau belajar online? Dari mana? Coba. Jadi harus sama-sama mengasihi. Orang tua mengasihi anak, anak mengasihi orang tua. Karena kasih kamu diselamatkan. Karena kasih Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib, maka kita diselamatkan. Coba betapa menderitanya Tuhan kita itu, diludahi, dicambuk, memikul kayu salib karena kasihnya yang begitu besar kepada kita. Apakah kamu sudah membalas kasih Allah itu? Apakah kamu sudah membalas kasih Tuhan Yesus itu? Jangan kepada Tuhan Yesus, kepada sesama manusia, kepada orang tua, kepada kakaknya, abangnya, adiknya. Itu sekarang yang harus diperbuat. Sekarang ini di mana-mana corona, pakai maskermu corona, pakai inimu corona katanya. Coba kalau Tuhan Yesus tidak memiliki kasih kepada anak-anak sekolah minggu HKBP Tapionalis Tunggal, coba pasti si corona itu sudah apa? Sudah mengenai semua anak-anak sekolah minggu. Tapi karena Tuhan Yesus memiliki kasih, si corona dijauhkan sejauh-jauhnya dari anak-anak sekolah minggu, dari adik-adik sekalian ya semua. Jadi jangan pernah berhenti untuk mengucap syukur. Jangan pernah berhenti berdoa. Coba dilihat dulu di ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau kamu sekarang sehat, kalau kamu sekarang bisa menikmati segala-galanya, kamu bisa menikmati kehidupan yang begitu layak, jangan pernah memegahkan diri. Selalu merendahkan diri. Kita harus selalu berdoa buat orang-orang di sekitar kita supaya sama-sama memiliki kehidupan yang layak. Jadi jangan pernah sombong. Jangan pernah mengatakan kamu itu tidak ada apa-apanya. Itu tidak boleh ya. Jadi kita harus saling berbagi satu sama lain. Di gereja-gereja yang ada di kota Medan ini, bahkan di Indonesia ini, sedang membuka posko-posko untuk bantuan-bantuan
orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang yang membutuhkan. Jadi orang-orang yang sudah memberikan bagian dari hidupnya, bagian dari miliknya, berarti udah hidup kasih di dalam dirinya. Jadi kalau contohnya, kalau kamu masih makan di rumah dengan banyak menyisakan makanan-makanan, padahal banyak orang-orang di luar sana gara-gara si corona ini kelaparan, berarti kamu tidak memiliki kasih sedikit pun. Jadi kamu dikatakan orang sombong, tidak memiliki kasih namanya itu. Jadi jangan pernah memegahkan diri, ya. Jadi harus benar-benar kita meneladani apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Di ayat yang terakhir dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Manusia, kita semua, mulai dari yang kecil, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek, semua adalah ciptaan Tuhan. Jadi kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang ada di dalam Tuhan. Jangan pernah melenceng dari apa yang telah diajarkan oleh Tuhan. Kalau kamu tidak bisa mengasihi orang lain, kasihilah dirimu. Kasihilah orang tuamu, kakakmu, adikmu. Mana tahu kamu merasa rugi, ya kan? Ada seperti itu dijumpai di sekolah. Udah tahu kawannya tidak memiliki pulpen atau ketinggalan pensilnya, padahal banyak pulpennya, banyak pensilnya di tempat pensilnya itu, nggak mau memberikan. Karena apa? Karena tidak memiliki kasih. Padahal kawan kita itu kan sama dengan kita. Kawan kita itu kan sama-sama dengan ciptaan Tuhan. Jadi kita harus saling berbagi. Tuhan menciptakan manusia itu seturut dengan gambarnya. Kalau Natal kan selalu kita ucapkan itu di liturgi. Allah menciptakan manusia segambar dengan Allah katanya. Berarti manusia itu mempunyai akal dan pikiran. Untuk apa pikiran itu? Berarti untuk pikiran ini diberikan Tuhan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus tidak kita lakukan. Jadi saat ini yang perlu kita lakukan adalah berdoa, dan berdoa. Banyak berdoa di rumah kita masing-masing. Supaya dunia kita ini, supaya negara kita ini
sembuh dari virus corona. Karena virus corona, banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaannya. Gara-gara virus corona, banyak orang-orang yang stres. Gara-gara apa? Tidak tahu lagi mau mencari makan dari mana. Gara-gara virus corona ini, banyak orang yang kelaparan. Tetapi semua itu tidak akan pernah terjadi bagi kita kalau kita masih percaya kepada Tuhan. Kalau kita masih menyerahkan hati, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Jadi mulai hari ini jangan pernah untuk menunda mengasihi orang lain. Kasihilah orang lain, kasihilah dirimu juga. Kasihi orang tuamu, kakakmu, adikmu. Jangan sia-sia pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dia mati, bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Karena apa? Karena kasih Tuhan Yesus itu sangatlah besar kepada kita. Jadi mulai saat ini, walaupun kita masih di rumah masing-masing, tetaplah berdoa, tetaplah beribadah. Nanti suatu saat kita akan berkumpul kembali, kita akan bertemu kembali, sama-sama memuji Tuhan, sama-sama menyanyikan lagu pujian buat Tuhan. Dan paling utama adalah jangan pernah putus untuk mengucap syukur, tetap mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat kamu dengar, dapat kamu mengerti, dan kamu dapat melaksanakan di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang kami dengarkan pada hari ini. Kiranya firman yang kami dengarkan Tuhan bisa kami dengar, mengerti, dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, kiranya lewat ibadah ini ya Tuhan, kiranya kami Tuhan supaya tetap mengucap syukur kepadamu dan tetap memuliakan nama-Mu dan tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Dan ajari kami ya Tuhan untuk memiliki kasih kepadamu, kasih kepada sesama kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo kita bernyanyi ya, kita kembali bernyanyi.
Tuhan memanggil namamu. Bisa ya? Tuhan memanggil namamu. Sekolah minggu, Tuhan memanggil namamu. Sekolah minggu, sekolah minggu, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Ayo dijawab. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Kita panggil kakak dan abang kita orang tiga ya. Tuhan memanggil namamu, orang tiga. Tuhan memanggil namamu, orang tiga. Orang tiga, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Ayo semua orang tiga. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Kita panggil adik-adik kita orang satu. Tuhan memanggil namamu, orang satu. Tuhan memanggil namamu, orang satu. Orang satu, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Kita panggil orang dua. Tuhan memanggil namamu, orang dua. Tuhan memanggil namamu, orang dua. Orang dua, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Kita panggil sekolah minggu. Tuhan memanggil namamu, sekolah minggu. Tuhan memanggil namamu, sekolah minggu. Sekolah minggu, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Kita mau pulang. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucapkan syukur kepadamu buat hari ini. Engkau selalu memberikan kami kesehatan dan sukacita ya Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami masih boleh mengikuti ibadah. Walaupun ibadah ini kami lakukan di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami mau berdoa buat negara kami ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu memberkati ya Tuhan, memberkati pemerintahan kami
dari tingkat rendah sampai tingkat atas ya Tuhan. Terutama Bapak Presiden kami ya Tuhan, Engkau yang selalu memimpin, Engkau yang selalu memberikan kebijaksanaan agar selalu dapat memimpin dengan baik, sehingga masalah virus corona ini dapat terselesaikan dengan cepat. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat para tim medis ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati mereka Tuhan, memberikan mereka kesehatan serta kekuatan yang daripadamu dan kesabaran ya Tuhan, sehingga mereka ya Tuhan selalu kuat dan sabar di dalam melakukan tugas-tugas mereka ya Tuhan, supaya semakin banyak orang-orang yang positif corona itu ya Tuhan, semakin banyak yang sembuh ya Tuhan, sehingga Tuhan semakin bertambah-tambah sukacita di negara kami ini ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat gereja-gereja yang ada di Indonesia ini Tuhan. Walaupun kami melakukan ibadah di rumah kami masing-masing ya Tuhan, kiranya Engkau hadir Tuhan di setiap rumah-rumah yang melakukan ibadah ya Tuhan, supaya nama-Mu semakin dipermuliakan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan buat orang-orang relawan-relawan ya Tuhan, supaya mereka selalu diberikan kesehatan ya Tuhan, dan diberikan hati kasih, supaya mereka selalu membantu orang-orang yang membutuhkan pada saat ini ya Tuhan. Karena saat ini ya Tuhan banyak sekali masalah-masalah yang terjadi akibat virus corona ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya badai ini cepat berlalu, sehingga kami dapat bersukacita, dapat bertemu dengan saudara-saudara kami, teman-teman kami, dan semua sahabat-sahabat kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga rindu ya Tuhan untuk beribadah di rumah-Mu yang suci ya Tuhan. Kami rindu juga ya Tuhan untuk bertemu dengan teman-teman kami ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, Engkau kabulkanlah permohonan dan doa kami ya Tuhan, supaya virus corona ini ya Tuhan cepat selesai ya Tuhan, cepat kembali ya Tuhan, bumi kami ini cepat bersih, dan terutama ya Tuhan negara Indonesia ini ya Tuhan, supaya pulih ya Tuhan, benar-benar pulih, dan kami tidak merasa ketakutan lagi ya Tuhan. Tuhan Yesus, banyak dosa-dosa kami yang kami lakukan, kiranya Engkau ampuni ya Tuhan, Engkau hapuskan, supaya tidak terhalang kasih dan berkat yang akan Kau berikan kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Sampai bertemu di lain waktu.